Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena rahmat dan anugerahnya, Tuhan berikan kita semua kesehatan, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul dalam ibadah Pelitamas ini. Mari sebelum kita awal ibadah ini, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, dan kami percaya Engkau juga Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian dan sembah umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama seluruh sedang jemaat-Mu menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mohon kuasa darah Yesus Kristus sucikan kami, kuasa darah Yesus Kristus ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tempat ini ditahirkan dari segala yang jahat, dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Para malaikat-Mu Kau perintahkan untuk berkemah sekeliling kami, bahkan bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai kini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan naikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Segenap hidup kami Tuhan menaikkan syukur kepada Engkau. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan jadikan di hidup kami. Kami percaya semuanya baik bagi hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Kami mau tinggikan, agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu selalu puji. Segala puji
Sidang jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bersama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah berfirman, Ia turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau mengasihinya. Amin saudara. Mari kita bersama-sama tinggikan Dia. Kita bermazmur bagi kemuliaan-Nya. Kita akan naikkan pujian. Sabar dalam susah sukarmu dan lebih dekat padamu.
kita ini untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Jamalah tiap pagi.
buat waktu yang Kau berikan untuk kami berkumpul bersama-sama di hadapan Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan, mengagungkan Kau. Dan saat ini hamba mohon Kau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Urapi hambamu dengan dua bagian Roh Kudus-Mu, urapi dengan kuasa, hikmat, dan makrifat-Mu. Berkati setiap pribadi dengan didikan ajaran firman-Mu, dengan kekuatan Allah dari tempat yang maha tinggi, dengan kasih Allah yang maha sempurna, mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya, penghambat, penghalang berkat-berkat Allah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan singkirkan, Tuhan halukan. Dan para malaikat-Mu yang berkemah di sekeliling kami, memberkati ibadah ini. Bapa Surgawi ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau, sembuhkan yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu, yang lemah dikuatkan, yang merasa terancam hidupnya, turunkan rajut aling perlindungan-Mu. Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berbicara Engkau. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau bela, kami siap Engkau tolong setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2. Kalau tema yang saya sampaikan kasih Allah yang sempurna, ya, kasih Allah yang sempurna. Ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang 10. Demikian firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai kasih Allah yang sempurna, kita sudah 4 kali ini akan dengarkan tema ini.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 menjelaskan bahwa hidup kita ini sebetulnya sudah mati dulu. Ayat 1 itu menjelaskan bahwa kita dulu ini sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati imannya, pengharapannya, kasihnya itu mati. Ini harus disadari. Lantas ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka, orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang memberontak. Sebab itu kalau saudara dinasihati oleh sesama, oleh firman Tuhan, dinasihati orang tua, jangan berontak. Karena pemberontak itu adalah warisan dari roh-roh jahat. Kalau hidupnya itu mengikuti jalan dunia ini, mengikuti bisikan dari roh-roh jahat, mesti sukanya memberontak, marah, emosi, meledak-ledak. Nah ingat, yang mendorong, yang membisiki orang itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Ini itu membuat rohaninya mati, imannya mati, pengharapannya mati, kasihnya mati, kasih pada Allah mati, kasih pada sesama juga mati. Kenapa dikatakan kasih kepada sesama mati? Bagaimana mau mengasihi sesama kalau tidak ada hubungan vertikal kepada Allah untuk mendapatkan suplai kasih yang sempurna itu? Bisanya kalau kita mengasihi sesama dengan tulus ikhlas, itu karya Roh Kudus. Amin. Nah, maju lagi. Sebenarnya ini kesaksian Rasul Paulus ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak dan daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi dimulai dari pikiran jahat, akhirnya perbuatannya jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kalau berbuat dosa, melanggar firman itu, Rasul Paulus bersaksi, kami juga harus sebetulnya harus kena murka, tetapi karena kasih karunia Allah. Nah ini saya akan sampaikan bertahap. Sekarang ayat yang keempat. Nah sekarang ayat 4 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, kasihnya yang sempurna, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini ditulis baik-baik, digarisbawahi, diyakini, karena ini merupakan dasar anugerah kasih Allah yang maha sempurna. Ya, terus sekarang ayat 6 ya, ayat 6.
Ayat 6 coba. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kasih Allah yang sempurna itu belum cukup kalau Dia hanya memelihara selama di dunia ini. Sebab itu 1 Timotius pasal 4 dari ayat 7 sampai 10 itu, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini di dunia ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji, janji pemeliharaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan. Janjinya itu bukan janji kosong, tapi iya dan amin. Ini kita ini dibangkitkan bersama dengan Kristus, dihidupkan jiwa roh kita ini, dan diberi tempat di surga. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-7 di sana kita baca dulu. Ini untuk kesempurnaan kasih Allah. Jadi dipelihara di bumi, juga dipelihara di akhirat, ditempatkan di surga. Amin. Ya, terus baca ayat 1 mulai sampai 7. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pertama-tama, orang yang dihidupkan iman, pengharapan dan kasihnya kepada Allah, pada sesama itu tidak usah cemas, tidak usah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada nama Yesus itu. Karena di saat Allah yang maha besar itu, yang penuh kasih, yang penuh rahmat turun ke bumi, Dia punya nama Yesus Kristus. Yesus itu artinya penebus. Kristus itu yang diurapi, yang maha suci, maha sempurna. Tuhan itu Allah yang maha besar. Bisa Dia turun menjadi manusia itu. Jadi tidak usah gelisah, tidak usah cemas untuk hari esok. Di rumah Bapakku banyak tempat. Iya kan? Lanjut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Yesus Kristus sekarang ini menyediakan tempat bagi saya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, baik saudara yang kumpul di sini maupun yang mengikuti ibadah online tayang YouTube. Saudara disediakan tempat di surga. Ini dijamin, dimeterai dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi ibadah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada jaminan masuk surga. Jaminannya adalah pribadi Kristus yang maha suci, maha sempurna, sekarang mempersiapkan tempat bagi setiap pribadi saudara. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini, jadi ayat berikutnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi Yesus Kristus itu
dan Allah Bapa itu satu. Barang siapa melihat Yesus, dia itu melihat Allah sendiri. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15, Yesus Kristus itulah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Supaya kelihatan dia menjadi manusia. Amin. Nah, saudara percaya punya tempat di surga? Di dunia ini saudara punya tempat? Haleluya. Di dunia ada tempat untuk berteduh sementara. Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Lihatlah burung pipit di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tapi selalu dipelihara oleh Bapakmu di surga. Kamu itu lebih berharga daripada burung pipit itu. Haleluya. Haleluya, saudara lebih berharga dari burung pipit. Amin. Tetapi saudara, ada tetapinya. Burung pipit itu punya sarang. Kalau sore itu rukun bersama-sama masuk di sarang itu. Di situ suaranya burung, saudara tahu bahasanya? Yang saya dengar itu curi gitu dong. Nah, tapi itu komunikasinya burung. Nah, artinya burung saja mau rukun, apalagi kita manusia yang dilengkapi dengan nalar. Ada perasa, ada pencium, ada penglihatan, ada pendengaran. Hendaklah saudara di tengah-tengah keluarga itu menjalin kerukunan. Burung pipit saja rukun. Kalau Bapak Ibu rukun, berarti pelajaran kasih Allah yang sempurna itu sudah mendarat di hati saudara. Amin. Nah, lanjut sekarang ayat 7 dalam Efesus ini. Nah, ayat 7 dalam Efesus ini diperhatikan baik-baik. Di sini ada berkat rohani maupun jasmani, saudara. Ya, ayat 7 saya bacakan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, ini harus mendarat dalam saudara imani supaya pada masa yang akan datang Ia, Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini saudara renungkan. Kalau dunia pada umumnya orang-orang yang tinggal di dunia ini perekonomiannya semakin meningkat. Saudara percaya itu? Dunia pada umumnya. Nah, anak-anak Tuhan, saya sampaikan ekonominya semakin meningkat, benar apa salah? Ya, kan harga naik berarti penghasilan naik. Penghasilan saudara bertambah. Amin. Yakinkah saudara hal ini? Kalau tidak yakin, ini ayat tak baca lagi ya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita, bukan cuma kepada saya, bukan cuma kepada keluarga masing-masing, tetapi ini tidak ditunjuk untuk pribadi, tapi untuk semua. Kita ini tubuh Kristus. Ikuti ini pengajaran ini sampai selesai. Nanti firman sampai mendarat.
kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Kebaikan siapa? Allah yang kasihnya itu sempurna terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nanti kalau kasih karunia Allah ditambah-tambahkan sampai melimpah-limpah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jangan ada yang memegahkan diri. Itu semua kasih karunia Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi kepercayaan dari Tuhan. Percayakah saudara hal ini? Saudara percaya hal ini akan terjadi dalam hidup saudara? Kalau ekonomi Indonesia akan meningkat, ekonomi saudara tidak sekedar meningkat tetapi melimpah-limpah. Saudara percaya berkat saudara hari-hari akan datang melimpah-limpah, berkat rohani dan jasmani. Sebab itu diingatkan di sini, jangan ada yang katakan aku, usahaku, karena aku. Kalau saudara sudah miliki seperti itu, merebut kemuliaan Allah, ingin dipuji, ingin disanjung, padahal yang ingin dipuji, disanjung itu satu, pencipta alam semesta, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat ini, ayat ini saudara garis bawahi, saudara yakini semuanya itu karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh imanmu. Kalau kamu imani ayat ini, saudara yang akan mengalami. Kita dengar bersama-sama firman ini, saudara dengar, saya juga dengar. Bahwa kalau nanti berkat Tuhan melimpah-limpah baik rohani maupun jasmani, itu pemberian Allah, kepercayaan Allah untuk saudara kelola, untuk saudara sampaikan kepada sesama. Kalau itu kuasa yang Tuhan percayakan, kalau itu berkat secara jasmani, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saudara tolong. Haleluya. Haleluya. Ini saudara. Saudara mau diberkati, saudara siap menerima berkat yang melimpah-limpah karena kebaikan Tuhan, kasih Allah yang sempurna ini. Sekali lagi, ini di dalam Kristus. Diulang lagi ya. Diulang lagi. Saya terima firman ini, ya senang banget. Betul, senang. Saya tunggu nih firman. Saya tunggu. Jam sekian belum datang. Saya tunggu lagi sampai datang baru tak tulis. Ini firman. Kalau Indonesia ekonominya meningkat, anak-anak Tuhan di dalam Kristus, bukan di luar loh ya, di dalam Kristus tidak sekedar meningkat tetapi melimpah-limpah. Kapan ini? Tingkatkan imanmu, tingkatkan pengharapanmu, tingkatkan kasihmu pada Bapa di surga. Nah, sekarang sudah mendaratkah ini? Saudara yakin akan diberkati melimpah-limpah? Yakini. Catat baik-baik. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu ayat 9. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, pemuda-pemudi, itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, saya ingatkan lewat firman ini, ojo ono sing sombong. Wah, nek ono kakek ora iso. Ya ora ono putu, ya bener. Tetapi mengenai berkat yang melimpah-limpah, berkat rohani jasmani ini, tidak ada yang bisa mengadakan secara ajaib kecuali Dia, kasih Allah yang sempurna. Saya minta saudara lihat saya aja. Saya suka kalau udah lihat. Ya, lihat saja, lihat saya. Ya, lihat saya. Supaya berkat ini mendarat kehidupan saudara. Berkat ini jangan sampai lewat dari saudara. Kalau dalam melek, nyuwun saya dulu nggih. Terbuka kan melek ya, matanya terbuka, baik dari melihat, mengikuti ibadah mulai tayang YouTube, silakan lihat saya, lihat saya, lihat saya. Ini bahasa yang halus ya, bahasa yang halus saja. Nah, saudara, kalau nanti berkat-berkat rohani dan jasmani itu dilimpahkan, sekali lagi dalam nama Yesus Kristus, sombong congkak ojo muncul di tengah keluarga. Amin. Di tengah-tengah masyarakat ojo mlakune ini dadanya dibusung, jangan. Sekarang jangan banyak ngomong tetapi banyak berdoa saja. Ini konsepnya di situ, jalannya di situ. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di mana? Hidup di dalam kasih Allah Bapa itu. Hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Haleluya. Saya kira kalau firman ini diterapkan dalam kehidupan saudara, ini sudah cukup. Tapi harus diselesaikan, ini catatannya banyak banget. Saudara siap diberkati? Nah, ini berkatnya kayak banget. Sekarang ayat pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayat 14. Mulai ayat 14. Efesus 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekarang untuk menanggapi firman tadi, bangun, bangkit dari antara orang mati. Kita semua sudah dihidupkan oleh Tuhan. Sekarang ayo bangkit, semangat, gairah. Jalan itu yang dilihat depannya, jangan belakangnya. Kalau saudara berjalan ke depan, melihatnya ke belakang, kira-kira saudara tersandung-sandung enggak? Sampai di tujuan enggak? Enggak sampai. Lihat ke depan. Di depanmu itu ada Tuhan yang menuntun. Di depanmu itu ada Tuhan yang menuntun. Dituntun kemana? Kalau Raja Daud katakan dalam Mazmur pasal 23, aku dituntun ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Udah dipersiapkan lawannya, kanan kiri lawan, kabeh depan yang lawan. Tetapi di situ Tuhan menyediakan hidangan untuk kita. Menyediakan hidangan, mengirimkan berkat. Mata yang mengancam,
tangan yang siap untuk menghambat mengalah. Tuhan itu kalau sudah waktunya nolong, udah semua diterabas. Amin. Diterabas sekalipun itu Goliat, udah rantas. Itu untuk menolong Daud dan seluruh rakyat Israel. Nah, kuasa Tuhan yang menyertai Daud itu sama yang menyertai kita sekarang. Ambil sikap yang positif, gumregah, bangkit dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu, bercahaya atas keluargamu, bercahaya atas usahamu, bercahaya atas yang kuliah-kuliah, yang dalam pendidikan. Di situ Kristus bercahaya menyinari jalan hidupmu. Amin. Kasih Allah yang sempurna itu, jadi dia tidak cukup untuk melihara di sini, tapi di surga juga disediakan tempat. Ayat yang 15. Haleluya, silakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, Ya, tetapi seperti orang arif. orang bebal itu kalau dinasihati ya bilang sudah ngerti tapi tidak ngerti, itu bebal. Terus, Tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat adalah jahat. ya jadi hari-hari ini waktu yang ada dipergunakan. Saudara, banyak sekali media untuk mendengarkan berita, baik hiburan dan sebagainya, baik melalui TV, melalui YouTube, banyak, tetapi waktu untuk Tuhan disediakan. Amin. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini supaya mengerti kehendak Tuhan itu bagaimana. Usahakan, ya. Terus, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. jangan suka mabuk. Kalau pusing jangan lari ke alkohol, anggur. Memang ada yang jual anggur, itu dilarang pemerintah, tapi sudah dilarang ya dijual terus, membuat orang mabuk. Kalau anak Tuhan menghadapi masalah hidup, masuklah dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anak-anakku, datanglah kepadaku, aku akan memberikan hatimu lega. Ayat 29 itu Matius pasal 11 ayat 28, 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Belajar pada firman Tuhan, baca firman. Ini. Jadi suatu saat ada tema khusus untuk menang dari setiap cobaan. Ini di sini rahasianya. Jadi saya selesaikan dulu ini tema ini. Jadi jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya bisa penuh Roh Kudus, mengimani firman, terus masuk dalam doa sembah pujian. Roh Kudus akan mengalir memenuhi hidup kita. Amin. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi masing-masing itu bisa memuji Tuhan, menyanyi, mengagungkan nama Tuhan. Jangan memuji orang, ya. Pujilah Tuhan. Kalau saudara punya sesama dijelek-jelekan, biar aja. Kalau kelakuannya dia memang jelek, biar aja dijelek-jelekan.
Tetapi kalau itu ada orang yang berbuat baik, saudara tidak usah memuji. Pujilah Tuhan, agungkan Tuhan. Maka kebaikan Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan orang itu. Jadi jangan salah untuk memuji. Puji Tuhan, agungkan Tuhan. Amin. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas pertolongan hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Saya belum nyatet ini puji-pujian ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu untuk ibadah besok. Gue sangat memberkati anak-anak. Nunggu firman untuk Tuhan berbicara ini, Tuhan itu maha dahsyat menolong kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan kuncinya di sini ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saling merendahkan hati. Kalau di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, sana kita baca, itu rahasia untuk kita mendapatkan kekuatan yang istimewa. Silakan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, terus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, terus Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oh, luar biasa. Terus Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus itu Tuhan yang penuh rahmat. Danlah kita semua memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Saat dia mengambil rupa sebagai manusia, yang diambil itu bukan seorang manusia tapi hamba. Dia taat sampai taat mati di salib. Nah, kalau kita memiliki sikap seperti itu, mati, bahkan mati di salib, daging dan hawa nafsu itu disalibkan, maka kuasa kebangkitan itu nanti akan membangkitkan semuanya, iman, pengharapan, dan kasih kita. Itu untuk meraih tadi, untuk meraih berkat yang melimpah-limpah tadi. Nah, sekarang contoh lagi. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ini keberadaan kita di akhir zaman. Kalau di dalam Efesus ayat 7, 8, 9 tadi itu disampaikan, kita dengarkan, kondisinya seperti ini. Dan ini ayat-ayat ini nanti akan terjadi. Amin. Ya, perempuan dan naga.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terima kasih. Ini ayat sangat indah. Ini nubuatan untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang yang iman, pengharapan dan kasihnya dibangkitkan. Bagi orang-orang yang tubuh, jiwa dan rohnya terpelihara sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau dalam Efesus pasal 2, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Ayat 7 sampai 9 tadi katakan, Allah akan melimpahkan kasih rahmat-Nya sampai berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau di dalam ayat ini, ayat 1 sampai ayat 2 ini, perempuan ini sedang mengandung, diangkat tinggi. Jadi usaha Tuhan itu selalu berhasil. Ingat, catat baik-baik, usaha Tuhan itu selalu berhasil. Saudara yakin hal ini? Saudara yakin firman ini akan digenapi dalam hidup kita? Saya sangat yakin. Saya sangat yakin bahwa firman ini akan digenapi. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Perempuan yang mengandung diangkat tinggi di langit. Mengandung, berselubungkan matahari, alas kaki dari rembulan, mahkota dari 12 bintang. Ini keberhasilan Allah. Siapa di antara saudara yang memiliki kemampuan untuk melengkapi kekasihnya, bapak-bapak, melengkapi istrimu dengan pakaian matahari, dengan ini alas kaki rembulan, mahkota dari 12 bintang. Mayan-mayan, Pak. Wong saya bindu saja tidak dibelikan. Ikat rambut karet saja saya nyari sendiri. Itu ibu-ibu kata begitu. Ini hal yang rohani. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara tetap, ini rembulan itu rembulan yang berdarah. Bicara pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari menjadi landasan gereja, menjadi landasan orang-orang yang percaya, sehingga terbentuk, terbangun organisme tubuh Kristus yang esa. Diselimuti, dikasih pakaian jubah panjang dari leher ke bawah sampai telapak kaki, ketutup.
merubah. Matahari berbicara kasih Allah Bapa, melingkupi hidup kita. Belum cukup 12 bintang itu, angka 12 itu adalah angka persekutuan. Kalau kita suka bersekutu, rukun, alangkah baik dan indahnya. Kalau di sana, di mana? Di tengah keluarga itu rukun, Tuhan mencurahkan berkat-berkat kehidupan. Belum cukup, awalnya Roh Kudus dicurahkan. Dari mana? Dari seorang bapak mengalir kepada tubuhnya, kepada anak-anaknya. Alangkah baik dan indahnya untuk menyambut Efesus pasal 2. Ayo bapak-bapak banyak menyembah Tuhan, mohon urapan Roh Kudus memimpin di setiap perencanaan pemikirannya, perencanaannya seperti pemikirannya Kristus, memiliki perasaannya Kristus. Jadi milikilah perasaan Kristus dan pikiran Kristus. Kristus Roh Kudus dipimpin dalam berpikir. Amin. Saudara siap dipimpin Roh Kudus? Bersekutu dengan Roh Kudus? Haleluya. Saudara sangat dikasihi Tuhan. Anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, semuanya dikasihi Tuhan. Landaskan injakan kakimu di atas korban Kristus. Kasih Allah Bapa jangan lepas dari tubuh, melingkupi. Sekalipun di situ raungan setan, iblis dan konspirasinya, perempuan yang mengandung itu berhasil melahirkan. Sekarang tidak usah jauh-jauh ke sana. Di dalam Roma pasal 10 ayat 8, 9, 10, 11, di dalam hati saudara mengandung firman untuk melahirkan suatu usaha yang dirindukan, untuk mewujudkan. Kalau anak punya anak mau sekolah mau kuliah, untuk menyerahkan pada Tuhan, mohon campur tangan Tuhan supaya anakku dalam kuliah ini sukses, aman, tentram. Firman itu yang dikandung dalam hati, percaya, mulutnya memperkatakan anakku diberkati, anakku dicukupi, anakku dilindungi Tuhan, anakku dilingkupi dengan kasih Allah Bapa. Pemikirannya dibantu Roh Kudus, memiliki otak yang cemerlang. Itu diperkatakan oleh kedua orang tuanya, oleh kakek neneknya. Jadi kalau saudara punya jam doa, itu harus bergegas. Saya bilang jam sekian doa. Kadang-kadang badan capek loh. Aku capek, ya capek, caranya jamnya agak ulur apa-apa, yang penting diisi jam doa. Jangan sampai waktu saudara itu kurang dipergunakan untuk Tuhan. Ingat pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pengumuman. Boleh lihat YouTube, boleh saudara mengikuti mungkin kegiatan apa, ada pertandingan apa, tendangan bola, bukan tendangan di rumah terus terang, perang-perangan, bukan. Ada pertandingan mungkin game-gamean. Waktunya untuk Tuhan jangan dihabiskan ke situ. Kalau mau menerima berkat Efesus pasal 2, bukan cuma meningkat tapi melimpah-limpah. Syarat itu kudune dilakoni. Amin. Firman dikandung. Pikiran-pikiran Kristus. Saudara yang nangkap jalani.
bahwa ini akan terjadi. Amin. Ingat, wak catat baik-baik. Kalau kamu ini diberkati melimpah-limpah, ojo sombong. Nah, sebab itu dipersiapkan ini, hatinya dipersiapkan. Mengandung firman, perempuan ini berhasil melahirkan, berhasil, wah sukses, anakku selesai kuliah, aman semuanya, tinggal nikah berikutnya. Laki-laki dan perempuan sudah waktunya nikah kan nikah, iya enggak? Tuhan sediakan jodoh yang sepadan, yang sejodoh. Ingat, tidak usah khawatir hal-hal seperti itu, tidak usah khawatir kalau udah waktunya Tuhan kirimkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus melahirkan. Tidak tahu melahirkan bagaimana, ngedennya mungkin seperti itu, ngeden setaruhan nyawa orang lahirkan itu. Nah, lahirkan mau usaha, mau buka usaha, syukur bagi ambil waktu puasa. Haleluya. Siapkah itu semua? Hari ini firman-Nya melimpah-limpah, berkatnya mana? Syaratnya dijalani. Kandung firman, jalani. Nah, setelah jalani, lahir anak itu, ada ancaman, naga ngejar. Kalau bahasa luar itu, dora-dora kita yang di luar, Dajjal muncul. Tapi perempuan ini memiliki kesaktian. Ini bahasa yang tren, bahasanya orang kebatinan. Memiliki kesaktian. Coba ya, ayat 6. Kesaktian perempuan itu apa? Nah, kita ini gereja antik bilangnya, gereja kebatinan. Oke, gereja kebatinan, karena saya bisa ke tempat saudara dengan batin saya. Doakan. Pikiran hati saya ke sana. Seolah-olah saya masuk di toko itu. Oh, ini tempat ini bersihkan, bersih. Masuk sana, langkah lagi sana. Oh, ini pintunya ke sana. Yang ke sana itu jiwa roh batinnya. Berdoa dalam Kristus. Rasul Paulus katakan, sekalipun tubuhku tidak hadir, tapi rohku hadir di sana bersama Roh Kudus. Kalau saudara diomong Pak Cengon itu Kristennya Kristen kebatinan, campur kejawen, ya memang orang Jawa kok. Kita ini orang Jawa. Arep nyuwun sewu nggih Pak nggih. Misalnya ada hamba Tuhan katakan, tempatnya Pak Cengon itu ya, hati-hati. Sana Kristen kejawen. Kita ini orang Jawa. Nyuwun sewu nggih. Sekalipun saudara keturunan Tionghoa, tapi kan uripe ning Jawa, urip karo wong Jawa. Nah, ini jelaskan seperti itu kan jelas toh. Di Indonesia ini berbagai-bagai bahasa. Ada berapa ribu bahasa itu? Lebih dari 10.000 kan bahasa itu. Nah, saudara, ayat 6 ini, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi kalau Dajjal, Antikris muncul, perempuan yang melahirkan itu dibawa lari ke padang gurun. Ayat 14, silakan bacakan. Wahyu 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jauh dari ular, dari intean si ular. Jauh. Saudara, jauh dari inten setan. Amin.
Nggak usah takut, guys. Perlindungan kuasa hikmat marifat itu bisa membawa terbang ke sana. Nggak tahu terbangnya di sebelah mana tempatnya. Sedikit banyak saudara pernah menginjak tempat itu. Apa itu akan terjadi? Itu tempat sebelum masuk kerajaan 1000 tahun damai. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Perempuan yang diangkat tinggi di langit tadi berhasil. Karena ancaman naga, dia diberi kekuatan 2 sayap Raja Wali Burung Nasa. Terbang ke sana. Setan, iblis dan antek-anteknya tidak bisa menyerbu. Ada perlindungan kasih Allah Bapa, ada kekuatan darah Yesus, ada pimpinan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saudara percaya dipimpin Roh Kudus, saudara percaya dilingkupi kasih Allah yang sempurna. Kekuatan darah Yesus Kristus, kekuatan yang dahsyat menyertai saudara, putra putri, cucu cicit saudara, ada perlindungan. Tidak usah gentar menghadapi hari esok, berkatmu lebih melimpah-limpah. Amin, amin. Ada kan pujian kan? Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Renungkan firman Tuhan ini dan nyanyi pujian ini. Saudara nanti makan perjamuan suci, yakini firman itu dan buang rasa cemas, ragu-ragu, khawatir, dibuang jauh-jauh, dikuburkan dalam kekuatan darah Yesus Kristus. Saudara akan dianugerahi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku berdoa kepada
beri putri Roh Kudus. Beri petunjuk-petunjuk-Mu Roh Kudus. Tanamkan petunjuk-petunjuk-Mu Roh Kudus, supaya berkat firman ini menjadi bagian setiap pribadi yang menerima berkat jasmani maupun rohani Tuhan akan limpahkan, dan itu pun tidak usaha kami. Dan pemberian Allah mutlak dari surga. Jangan satu pun yang congkak sombong di hadapan sesama. Bapa di surga tidak pilih kasih. Bapa di surga memberikan contoh untuk kerendahan hati. Mari bersama-sama merendahkan hati di hadapan Bapa surga. Buang keraguan-keraguan, buang kecemasan, buang kebimbangan, taruh keyakinan penuh terhadap janji-janji Tuhan. Wahyu pasal 12 ini akan terjadi. Saat-saat ini akan terjadi dalam hidup kita. Apapun yang mengancam di sekelilingmu, tangan Bapa di surga lebih berkuasa menolong hidupmu, membela hidupmu, membela putra putri cucu cicitmu, memberkati, membuat usahamu berhasil. Tangan Bapa surgawi melindungi putra putrimu, pemuda-pemudi, remaja yang sedang menuntut pendidikan. Percaya Roh Kudus Mahadasar, hikmat marifatmu menyertai hidupmu. Ulun menuntut ilmu, para malaikat Tuhan menyertai hidupmu, menghalus segala kuasa kuasa iblis dan konspirasi. Berjalanlah tegak bersama Roh Kudus, bersama Bapa surgawi yang tangan kanannya memegang hidup saudara, akan membawa kepada kemenangan yang abadi. Kasih Allah Bapa yang sempurna dicurahkan atas hidupmu saat ini.
kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna dicurahkan dalam keluargamu saat ini. Kasih Allah yang sempurna dicurahkan dalam usaha pekerjaan tanganmu. Kasih Allah Bapa yang sempurna melingkupi hidupmu, melingkupi setiap langkahmu. Tuhan di pihakmu. Katakan kaulah Tuhan. Pembelaanmu, keselamatan yang abadi, berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami akan terjadi dalam hidup kami, akan terjadi di tempat ini, akan terjadi dalam setiap pribadi anak-anakmu, akan terjadi atas keluarga anak-anakmu, akan terjadi dalam usaha pekerjaan anak-anakmu, akan terjadi dalam sekolah pendidikan anak-anakmu, dalam kuliah anak-anakmu. Mereka akan mengalami kelimpahan berkat rohani maupun jasmani dalam nama Yesus Kristus. Kami tangkap firman-Mu ini, kami terima Tuhan. Yang kami pandang Engkau, yang kami pegang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa surga, Engkau berkati perjamuan kudus ini, urapi dengan kuasa, berkati dengan kuasa, kuasa kematian dan kebangkitan, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Kekuatan yang maha dahsyat menyatu dalam kehidupan kami, menyertai kami, membuat kami berhasil, membuat kami kemampuan kekuatan untuk mengelola berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus Kristus, matur nuwun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Imam yang gemulai dengan berkat-berkat surga limpah
Boleh jadi berkat untuk setiap pribadi masing-masing. Dalam nama Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Kita angkat tubuh Tuhan seperti janjinya. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memperoleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Kuasa Tuhan akan membangkitkan kita, menyertai kita. Oh Tuhan, terima kasih. Menerima penyertaan Tuhan dan menerima pemeliharaan Tuhan. Dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus. Kita angkat sawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Jiwa rohnya Dia berikan untuk kita, supaya roh jiwa kita hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa, terima kasih buat tetes-tetes darah memercik, menetralisir tubuh jiwa roh kami. Tubuh jiwa roh kami milik Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup kami. Terima kasih. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Olah Tuhanku, izinkan ku mendengarkan rintihan hati anak-anakmu yang diajarkan oleh Allah Roh Kudus. Engkau memahami bahasa mereka. Engkau memahami Tuhan bahasa jiwa batin roh mereka. Ku memahami jeritan jiwa roh mereka, Bapa. Karena Engkau kekasih surgawi yang selalu mendengarkan teriakan jeritan kekasih-kekasih-Mu. Bapa surga, memang rasanya sakit kalau dihina. Rasanya berat kalau dihimpit. Namun satu-satunya pengharapan kami hanya kepada-Mu. Kami menoleh ke kanan ke kiri, ke depan tidak ada pertolongan, tetapi kami arahkan pandangan kami kepada-Mu yang maha hadir. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, sekalipun Kau bertahta dalam kerajaan surga. Kau selalu hadir, kekasih surga. Kau tidak pernah jauh dengan kami. You are masih di kamu. Jamah setiap pribadi, Bapa. Engkau telah membekali dengan janji ini. Dan janji ini siapapun segera bergegas bangkit dari
antara orang mati, Kristus akan bercahaya di tengah-tengah hidup mereka, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha mereka. Kanan kiri kolek, tetapi kemuliaan Kristus turun atas hidup anak-anakmu. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka, dalam pergumulan, dalam pekerjaan anak-anakmu, Kristus akan bercahaya, menyinari, menerangi. Kami percaya, kami terima firman-Mu. Kudus menaruh belas kasihan Tuhan. Bapa, terima kasih. Di saat kami hamba menantikan Kau hadir berbicara, Kau hadir akhirnya. Kau menaruh belas kasihan untuk kami semua, Tuhan. Kalau sampai firman tergenapi dalam hidup anak-anak-Mu, yang kecil, yang hina, yang tidak dimanusiakan di antaranya, semuanya karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Supaya kami tidak memegahkan diri, supaya kami tidak sombong, tidak congkak, tetapi kami memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus, memiliki belas kasihan terhadap sesama kami. Kami selalu mengutamakan Tuhan di atas segala. Ampuni Tuhan, basuh hati jiwa roh kami, maka memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami tidak layak menerima ini semuanya. Kula masih Yuhman yantar nomusnya Gusti Simangku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kami dari roh kemiskinan, roh kebodohan, roh kebimbangan, kecemasan, penghambat, penghalang berkat-berkat yang Allah telah janjikan dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa roh nyakis dari hidup kami, dari tengah-tengah keluarga kami, dari tengah-tengah keluarga anak-anak Allah ini, maupun yang akan mengikuti rangkaian ibadah yang mulai tayang di YouTube. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, atas pekerjaan mereka, atas keluarga mereka, atas masa depan mereka. Kasih Kristus bercahaya atas mereka. Siapapun mereka yang mendengarkan, mengikuti rangkaian ibadah ini, Indonesia, benua-benua, mereka umat manusia tinggal di berbagai benua. Tuhan jangkau mereka, Tuhan berkati mereka, lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia, Indonesia, Tuhan berkati. Indonesia, seluruh pejabat negara diberkati, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah, seluruh jajaran dokter, kesehatan, dan keamanan, Polri, TNI, dari pusat sampai di daerah-daerah. Penyertaan Tuhan menyertai mereka sampai yang di pelosok-pelosok, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, baik pejabat pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga keamanan. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Indonesia diberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, baik berkat rohani maupun jasmani. Indonesia sangat diberkati Tuhan. Kami tinggal di Indonesia, kami sangat diberkati.
janji firman kami terima. Bapa, kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung, 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami unjukkan kepadamu. Seperti yang kau janjikan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Engkau curahkan janji-janjimu ini. Janjimu sudah kami terima dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya penggenapannya tidak lama lagi, tidak lama lagi, tidak lama lagi tercurah melimpah-limpah. Di tempat ini, di tempat ini, di keluarga anakmu, berkat-berkat ini akan melimpah-limpah. Maha suci Kau Bapa, Maha suci Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera limpah dalam kehidupan kita semua. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tetap tinggallah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berterima berkat-berkat ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.